Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Raffi Dwanggara dengan NIM 103112400252 kelas F1202. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rantai Markov. Tujuan dari materi ini itu untuk memahami konsep dari rantai Markov, menyusun materi peluang, menghitung peluang kejadian di masa depan, dan memahami steady state. Rantai Markov sendiri adalah rangkaian proses kejadian di mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang gantung pada kejadian sekarang. Dikembangkan oleh Andreevich Markov di tahun 1856 sampai 1922. Adapun plot transisi ialah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya, dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan oleh peluang probabilitas. Ini adalah rumus dari rantai Markov itu sendiri, yaitu PXN 1 JXN. Ini adalah contoh dari matriks peluang transisi. Ini dua keadaan, ini tiga keadaan. Ini secara umum gitu kan. Sedangkan rantai Markov dapat direpresentasikan sebagai suatu graf dengan himpunan vertex-nya. Peluang keadaan dan peluang-peluang transisi digambarkan sebagai himpunan sisi yang berarah dengan bobot sisi menyatakan peluangnya. Graf yang mempresentasikan rantai Markov tersebut dinamakan diagram transisi dari rantai Markov tersebut. Harusnya ada gambar. Hilang ya. Nah, ini ya. Transisi, diagram transisi ya. Itu ini. Kayak begini. Lalu ini adalah contoh peluang transisi. Dan ini adalah contoh soal dari peluang transisi. Misal, diketahui kondisi mogok dan jalan dari kendaraan umum, di mana P jalan-jalan 06, P itu mogok jalan 04, P jalan mogok itu 08, dan P mogok-mogok yaitu 02. Kita membacanya itu dari sini ya. Jalan ke jalan itu kan 0,6. Lalu mogok ke jalan itu 0,4. Lalu jalan ke atas mogok itu 0,8 dan mogok itu 0,2. Lalu ada juga diagram transisi. Ini adalah contoh soalnya. Misal di suatu daerah beredar dua sampo, yaitu sampo A dan sampo B. Yang sampo 40% itu menggunakan sampo A, 60% pakai sampo B. Lalu ada 15% menggunakan sampo A beralih ke B, dan 5% B ke A. Nah, kan di sini 40, 60, 15 sama 5 ya. Nah, kenapa di sini jadi 85, 15, 05, 95. Ini tuh 85 ini itu kan eh, PAA, atau kalau kita lihat tadi itu berarti jalan ke jalan. Nah, berarti ini tuh dari sampo A tetap ke sampo A, yaitu eh, di sini kan sampo A yang beralih dari ya sampo A ke B itu kan dia 15%. A B nih, A B. Makanya di sini 15%. Jadi ini tuh eh ini ya apa? Sisanya. Ya kan yang pindah kan cuma 15% ya. Nah, ini sisanya ini. Dia tetap di sampo A. Sama seperti yang B, PBA. Di sini kan dari B ke A yaitu 5% kan. Makanya di sini tulisnya 5.
Dan 95 ini orang yang tetap di sampo B. Sini ditulis diagram transisinya. Lalu untuk menghitung peluang masa depan itu ada dua cara. Yang pertama dengan probabilitas tree, yaitu dengan ini nih, seperti ini contohnya. Lalu ada dengan perkalian matriks. Kali ini kita akan membahas perkalian matriks, di mana berbeda dengan tree yang pohon tadi. Perkalian matriks dapat melakukan perhitungan peluang masa depan dengan periode ke T dengan besar. Itu dengan menggunakan perkalian matriks kita dapat mengetahui peluang masa depan dengan T yang sangat besar. Jadi beda dengan tree. Kalau tree kan dia tuh trennya hanya bisa kecil ya. Tapi kalau matriks itu dia bisa besar. Lalu di sini ada rumus dari persamaan Chapman-Kolmogorov. Nah ini tuh jika disederhanakan bisa menjadi ini PR PNR. Lalu ada yang namanya steady state, di mana ini tuh kondisi kasus Markov yang akan menuju suatu kondisi keseimbangan. Steady state. Kondisi di mana setelah proses Markov berjalan, maka proses Markov ini bakal ada tuh nilai probabilitasnya tuh ada. Dan nilainya itu akan tetap. Tetapi nggak semua analisis Markov, kasus Markov ini dapat mencapai steady state. Jika kondisi ini tercapai, maka probabilitas suatu status periode ke N akan sama dengan probabilitas suatu periode berikutnya. Lalu sebuah sampel dengan kondisi aktif yaitu aktif dan offline dapat didapat. Aktif ke aktif itu 65, aktif ke online itu 04, offline ke aktif itu 35, dan offline ke offline itu 0,6. Kita akan menyusun matriks peluang transisi serta kita akan menggambarkan diagram peluang. Kita bacanya itu dari atas ke atas ke bawah ya. Yaitu di sini ada aktif ke aktif itu 0,65. Kalau di sini dia kasusnya bacanya dari kiri ke atas. Jadi di sini aktif ke aktif itu 0,65. Lalu offline, oh ya benar berarti. Ini bacanya dari atas ke bawah. Ini itu berarti aktif ke aktif itu 0,65. Lalu offline aktif itu kan 35 ya. Lalu aktif ke offline berarti aktif ke offline itu 0,4. Lalu offline ke offline itu 0,60. 0,6 sama sebenarnya ya. Lalu untuk diagramnya itu seperti ini. 0,65 itu dia ke dirinya sendiri, lalu 0,35 itu dia ke ini ya, ke offline, ini aktif, ini offline. Lalu 0,60 itu dari offline ke offline, lalu offline ke aktif itu dia 0,40. Lalu yang kedua, ada contoh soal yaitu diketahui matriks peluang transisi kondisi cuaca dengan P 07, 03, 06, 04. Di mana untuk H itu sama dengan hujan, C itu sama dengan cerah. Di sini kita akan menentukan probabilitas cuaca hujan dan cerah pada hari ketiga. Kita akan menggunakan rumus ini. Lalu kita substitusikan yaitu 1,0 dan 0,7, 0,3, 0,6, 0,4 tadi ya. Setelah itu didapat yaitu ini 0,7 ditambah 0,6, ini ditambah ini ditambah ini, jadi kita dapat ini. Dikali ditambah. Lalu 3 sama 2. Di sini 7364 ya. Sama, masih sama, tapi di sini ditambahin 0734. 07 ke 07, 07 ke 07, 03 ke 06, 07 ke 03, 03 ke 04. Oh,
07 ke 07, 03 ke 06, 07 ke 03, 03 ke 04. Didapatkan hasilnya ini, maka probabilitas cuaca hujannya itu 0,67 dan 0,33. Ini itu hujan, ini tuh cerah. Dan ini tuh sama dengan ini sama ya. Soalnya kan di sini kita cuacanya hujan sama cerah kan. Jadi jawabannya satu di sini ya. Lalu soal selanjutnya itu ada misalkan di suatu kota digunakan dua aplikasi dompet digital yaitu Dana dan ShopeePay. Hasil survei awal menunjukkan bahwa 55% penduduk menggunakan Dana, 45% penduduk menggunakan ShopeePay. Lalu survei lanjutan menunjukkan bahwa setiap minggu 20% pengguna ini Dana itu pindah ke ShopeePay. Lalu dari ShopeePay itu pindah ke Dana. Disasumsikan jumlah pengguna dompet digital ke kota tersebut itu tetap. Maka kita akan menentukan matriks peluang transisinya. Lalu kita akan menentukan distribusinya. Kita peluang transisi aja ya. Eh, didapat itu kan berarti kalau kita ngelihat di sininya kan. Ini tuh kan 20 10. Berarti ini 80 kan 20 kayak yang tadi itu ya. Ini tuh hasilnya. Ini sisaannya. Lalu didapatkan hasilnya yaitu ini kita substitusikan itu n-nya ini itu sama dengan 7. Didapat ini 0,5545 lalu kita substitusikan lagi. Kita masukkan ke sini 0,5545 yang ini nih. Nah, 5545 itu dapatnya dari sini. Maka didapat yaitu hasilnya ini 0,3455 dan 0,56545. Itu untuk jawaban yang pertama yaitu untuk cari matriks peluang transisinya. Salah. Maksud saya di sini untuk soal nomor 1 dan ini untuk jawaban nomor 2. Jadi untuk matriksnya itu yaitu ini 0,80, 20, 10, 90. Lalu ada 0,55 sama 0,45. Ini untuk jawaban nomor 1 yaitu matriks transisi dan ini adalah untuk jawaban nomor 2 yaitu distribusi pengguna dompet selama 7 minggu sebanyak 0,3455 dan 0,6545. Itu untuk SPP yang ada. Lalu yang terakhir, kita akan walaupun soalnya sama, tapi kita akan menggunakan kondisi berbeda. Kita di sini akan menghitung steady state. Jika kondisi awal pengguna menggunakan Dana, tentukan distribusi probabilitas pengguna Dana dan ShopeePay pada periode-periode selanjutnya. Lalu yang B, jika kondisi awal pengguna menggunakan ShopeePay, tentukan distribusi probabilitas penggunaan Dana dan ShopeePay pada periode selanjutnya. Jadi ini kan awal menggunakan Dana, ini menggunakan ShopeePay. Kita masukkan ininya, matriksnya. Lalu ini itu untuk nomor 1 yaitu jadi awal pengguna itu menggunakan Dana. Kita pakai ini rumus ya. Rumus ini didapat yaitu hasilnya 4,118 dan 0,5882 atau kalau kita persenkan itu sekitar 41% dan 58%. Ini untuk yang eh, dana dana dan KPP jika awal pengguna itu memakai Dana. Didapat bahwa Dana ShopeePay ini itu nilainya 4,148 dan Dana itu nilainya 0,5882. Lalu yang kedua, ini kita balik.
Jadi awal kondisinya itu kita pakai ShopeePay, maka didapat yaitu ini 0,2941 dan 0,759. Ini itu sudah mewakili dari dua ya, dua itu dari kondisi maksudnya dari soal tadi yaitu dana mas Shopee ya. Baik. 0,2941 atau 29% dan 70%. Ya. Sekian presentasi sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.